Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lin Yuyan itu yang cewek. Lin Yuyan yang cewek, dan yang cowok Wu Qingce. Wah, senior Wu luar biasa. Wah, Nona Lin sangat cantik. Aura saudara Wu begitu kuat. Aku bahkan gak berani melihatnya secara langsung. Dalam hati mereka, di mana kakak senior? Kenapa aku gak melihatnya? BTW, yang disebut senior di sini itu MC kita ya guys, Peiran. Dan akhirnya saudara dari si Nona Lin berkata, "Sampai jumpa kakak." Nona Lin merespon, "Oke, sampai jumpa di aula." Terus kita lihat nih, si Nona Lin Yuyan lagi mengendap-ngendap tuh, lagi jalan. Aku nggak tahu apakah senior ada di sini. Terus dia mengetuk pintunya dan dia langsung kabur tuh, langsung bersembunyi di belakang sebuah bush. Bush tuh bahasa Indonesianya seperti tanaman lah. Sepertinya senior melakukan tur pegunungan lagi. Tunggu sebentar. Nah ini ya, ini si Wu Qingce ya, Wu Qingce dia juga nyari tuh. Di mana senior? Tunggu, apa ini? Tunggu. Oh ya, BTW info aja nih. Kedua orang ini, Wu Qingce sama Lin Yuyan, dua-duanya nyari MC kita guys. Tunggu, aku telah selesai membaca pro dan kontra dari array 4 gajah yang diberikan senior kepadaku. Kali ini, kenapa aku tidak mencoba untuk memecahkan formasi sendiri dan membuat senior melihat kemajuanku? Tunggu. Aroma, jangan panik, ambil arahnya dulu. Roh jari longgar di pergelangan tangan. Ujung pergelangan tangan dekat dengan dada. Tato keterjalin dan cincin diikat erat. Tahan nafas. Set. Kayu emas mendekati formasi orang kolom. 6 baju besi, 9 bab langit dan bumi, 4 musim dan 5 elemen. Hijau, merah, putih dan kuning. Kata translatornya. Maaf, nggak paham. Sama, gue juga nggak ngerti bang. Cuma ya intinya mungkin semacam ini kali ya, mantra atau ramalan mantra sih. Mungkin semacam mantra kali ya yang dibacain. 8 istana dan kuali besar, 4 gajah bergema, dan langit adalah angin dan hujan perak. Tu adalah kehidupan dan kan adalah kematian. Di arah barat daya aku bisa keluar lewat celah, tapi setelah cangkir teh. BTW bagian lupa, secangkir teh itu digunakan sebagai kayak measurement buat waktu gitu. Biasa tuh orang secangkir teh itu minum 15-30 menit setahu gua. Kalau salah koreksi. Jadi setelah cangkir teh berarti sekitar setelah 15 sampai setelah 30 menit gitu kurang lebihnya ya. Nah, setelah cangkir teh, loh, siapa aku? Di mana aku? Setelah berjalan begitu lama, aku belum juga keluar. Seharusnya nggak begini, pasti ada yang salah. Aduh, kakak senior benar-benar luar biasa. Kenapa aku nggak meminta bantuannya? Tapi lalu tiba-tiba, wush, ada orang nih yang gerak cepat sekali. Siapa itu? BTW, bagian bingung, itu dia di dalam formasi terjebak ya, nggak bisa keluar. Lalu dengan cepat, orang misterius tadi langsung maju menyerang nih ke arah Qingce. Dan Qingce langsung melempar kunai nih ke arah orang itu, orang misterius itu. Dan berhasil nih, kena 3, tapi kayaknya nggak berdampak. Karena orang itu tetap menyerang ke arah Qingce. Itu nggak berhasil.
orang itu menyerang lagi maju. Loh, kenapa nggak berasa sama sekali? Aku berjuang. Kita lihat nih, mereka berdua beradu pedang. Apa? Bagaimana bisa? Dan pedang dari si Cingce langsung terhempas tuh. Hei, bangun. Kakak. Dan ternyata Cingce sudah diselamatkan oleh Peiran. Peiran berkata, bukankah aku memintamu untuk berdiri di pintu dan memainkan seruling ketika kau datang? Apa kau bodoh? Aku salah. Pera melanjutkan, kalau kau bisa melewati, lewatilah. Jika nggak bisa, mintalah bantuan. Jika aku nggak datang dengan cepat, kau akan mengungkap keberadaanku. Apa kau tahu itu? Cepat hirup racun dan segera menyebar ke organ dalammu. Cepat hirup, racun akan segera menyebar ke organ dalammu. Hah? Apa? Hisaplah sedikit. Kenapa kau menghisap begitu banyak? Aduh. Kakak, kalau kau menyentilku lagi, aku akan menjadi bodoh. Dalam hati Peiran, lo bahkan aja, aku akhirnya menerima adik lelaki yang luar biasa yang tidak memiliki peringatan sistem dan mengajarinya perlahan. Nah ini ya, 4 tahun yang lalu, Sekte Kuisi menetapkan bahwa para murid harus turun gunung untuk percobaan setiap 2 bulan. Pertama, agar para murid tidak tinggal di gunung terus, sehingga mereka tidak akan mengerti apapun tentang dunia kecuali berkultivasi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan reputasi lokal Sekte Kuisin, untuk menjaga nama baik dengan perbuatan baik, dan untuk membantu penduduk desa terdekat sambil membangun nama. 4 tahun yang lalu, ketika aku memimpin tim menuruni gunung, saudari junior yang cantik di tim mengaku di depan 3 lainnya, "Senior, aku mencintaimu. Ini bordiranku. Maukah kau menerimanya?" Lanjut narasi lagi, tapi itu menghancurkanku. Sejak saat itu juga, aku mengerti hargai hidup, jauhi saudari junior yang cantik. Oh pantes, pas di awal Peiran ngehindarin cewek cantik terus. Muncul kan 3 opsi. Opsi ketiga tuh, maaf, aku hanya memperlakukanmu sebagai saudari perempuanku. Hadiah penyelesaian, Panlong Ring, kelas menengah tingkat kuning. Dalam hati Peiran, gak ada poin atribut. Ini adalah proposisi. Apa yang terjadi? Akhirnya Peiran berkata, "Maaf, aku hanya memperlakukanmu sebagai saudari perempuanku." Nah juniornya merespon, "Gak masalah. Suatu hari aku akan membuat senior berhenti memperlakukanku sebagai saudari perempuan." Ting, opsi tersembunyi terbuka. Hilangkan permusuhan ketiga saudara junior kepadamu atau bunuh mereka. Hadiah penyelesaian. Waduh, hadiah penyelesaian Panlong Ring, kelas menengah tingkat kuning. Ada misi lanjutan. Kesulitan ini, aku benar-benar lelah dengan sistem. Oh ya BTW, itu bukan opsi tersembunyi ya, lebih tepatnya lanjutan. Nah, sedangkan yang lain nih, ada 3 nih junior nih, Wang Yuan, Wu Qingce, yang tadi Wu Qingce, junior dari si Peiran. Cewek tadi gue nggak tahu ya, mungkin itu adalah si Lin Yuyan, tapi gue nggak yakin karena penampilannya agak beda dan gue nggak berani berasumsi. Untuk sementara cewek itu dulu. Nah, tengah Wu Qingce dan juga yang kanan Lin Qiuke. Nah, kalau misalnya si Wang Yuan, dia adalah generasi kedua pejabat resmi. Sedangkan Wu Qingce generasi kedua seorang pendekar. Sedangkan Lin Qiuke generasi kedua orang kaya. Narasi ini, itu dosa. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Tetapi aku takut ayah mereka akan menemukan mereka. Sangat mengerikan untuk mengalahkan yang muda dan yang tua. Sepertinya mereka hanya bisa dikalahkan satu persatu menurut preferensi mereka sendiri. Nah ini nih, yang generasi kedua kaya raya lagi ngomong sama Peiran. Peiran berkata, "Karena itu, kau harus memahami nilai ide surat kabar dan menghasilkan banyak uang." Lin Qiuke merespon, terima kasih atas tipsnya saudara." Nah sedangkan yang ini tuh yang Wang Yuan dari pejabat resmi. Peiran berkata, "Aku bisa mengajarimu cara mengejar saudari perempuan. Kau bisa..." Terima kasih saudara. Sedangkan yang ini, kali ini si Wu Qingce. Wu Qingce berkata, "Ayo berduel denganku, dan pemenangnya memenuhi syarat untuk bersama saudari perempuan." Peiran merespon, "Aku bilang aku gak menyukainya." Dan akhirnya mereka berdua pun duel. Narasi lagi ya, gak mungkin untuk otak mati Wu Qingce. Aku hanya bisa meyakinkannya secara fisik. Nah, bagi yang gak notice, ini tuh 4 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget gitu kan. Dan pas duel nih, si Qingce kalah. Wu Qingce berkata, "Ternyata saudari perempuan itu sangat tertarik dengan kekuatan tersembunyi dari kakak senior, dan aku mengakui kekalahanku. Aku telah menyinggung kakak senior hari ini. Kalau kau membutuhkan sesuatu di masa depan, tolong beritahu aku untuk menebusnya." Peiran merespon, "Kita hanya saling belajar. Apa salahnya, saudara muda Wu? Dengarkan aku. Tidak ada rumput harum dimanapun di dunia ini. Pengetahuan kakak senior sungguh luas, seperti laut dan sungai. Aku, Qingce, telah diajari." Saudara Wu, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Aku harap kau tidak memberitahu orang lain tentang kekuatanku. Jangan khawatir kakak senior, Qingce telah mempelajari pengetahuan dan kekuatan kakak senior dan sangat mengagumi kakak senior. Aku, Wu Qingce, bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah
mengungkapkan kekuatan kakakku. Nah, narasi lanjut. Sebagai sedikit orang yang mengetahui kekuatanku, adik kecil ini masih sangat bisa diandalkan. Meskipun Wang Yuan yang niatnya akan kutangani nanti menyerang dan meracuniku, menyebabkan misi gagal. Sehingga aku harus di tempat tidur selama 3 bulan dan Wang Yuan meninggal dalam perjalanan pulang karena alasan yang tidak diketahui. Dalam hati Qingce, kakak senior terlihat sangat patah hati. Dia sangat peduli dengan cinta dan kebenaran seperti yang diharapkan. Dia adalah kakak senior yang sempurna di hatiku. Dalam hati Peiran, dia sebenarnya udah mati. Aku masih berjuang untuk menyelesaikan misi. Ini dalam hati Peiran lanjut ya. Lanjut, tetapi aku memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bahaya tugas dengan hadiah tingkat tinggi dan batas bawah moral para kultivator. Dan aku telah mendapatkan adik lelaki yang setia. Di sini Qingce berkata, aku memenangkan kejuaraan dalam kompetisi seni bela diri sektarian distrik Qiangpei. Dan aku datang ke sini untuk memberitahukan kabar baik ini kepada kakak. Dalam hati Peiran, ternyata karena menjadi juara pertama, Peiran merespon nih. Jadi itu sebabnya kau berani melawannya. Aku ingin kakak melihat kemajuanku. Jadi aku hanya... Peiran merespon, nah, memenangkan kejuaraan adalah acara yang menyenangkan. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, tapi ingat lain kali, waktu yang paling membanggakan juga waktu yang paling mudah untuk jatuh. Ya, Qingce akan mengingatnya. Dalam hati Peiran, sekte Kuishin benar-benar semakin hebat. Lalu Peiran mengeluarkan sesuatu nih. Ini, ambil ini untuk detoksifikasi. Selama kau terkena racun, teh ini akan membuatmu langsung memuntahkannya. Ingatlah untuk meminumnya setiap setelah makan dan saat kau kembali. Qingce bertanya, senior, apa menurutmu seseorang akan meracuniku? Peiran menjawab, hati-hati. Kalau kau memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Qiangpei, Luan Xingtang pasti akan memberimu lebih banyak sumber daya. Dan beberapa orang pasti akan cemburu. Luo Pei dari Chen Wu Tang memenangkan persidangan pertama belum lama ini. Dan sekarang dia lumpuh di tempat tidur. Qingce merespon, hah? Apa? Terima kasih atas peringatannya senior. Peiran melanjutkan, ini adalah anak panah tanpa bayangan yang aku mainkan beberapa waktu lalu. Gak terlihat dan diam. Tidak terlihat dan diam. Ambillah dan lihatlah dengan baik. Senior, kau terlalu luar biasa. Kenapa gua rekaman tok-toknya sengaja dibanyakin sih? Emosi gua. Peiran berkata, ini adalah anak panah tanpa bayangan yang aku mainkan beberapa waktu yang lalu. Tidak terlihat dan diam. Ambillah dan latihlah dengan baik. Qingce merespon, senior, kau terlalu luar biasa. Terima kasih senior. Peiran berkata, duduk dan ceritakan apa yang baru di konferensi kali ini. Lalu diceritain nih sama si Qingce. Kali ini aku bertemu dengan seorang master bernama Chou Kui-chan. Jika bukan karenamu yang mengajariku cara melawan musuh dengan cepat, aku akan hampir mati. Peiran bertanya, apa dia juga puncak urutan ke-9? Qingce menjawab, iya, basis kultivasinya setara denganku. Tapi tingkat kultivasinya di mana? Nggak dikasih tahu sampai sekarang. Ya udahlah ya. Dalam hati Peiran, meskipun setelah waktu itu kami memulai hubungan kerjasama, tapi kemudian aku menganggapnya sebagai murid dan saudara sejati. Qingce telah memakan banyak pil obat dariku dalam 4 tahun terakhir, dan kultivasinya meningkat sangat cepat. Kali ini Kui-chan setara dengannya. Sepertinya dia seorang jenius berbakat. Itu perlu dicatat. Qingce melanjutkan, ada satu hal lagi. Baru-baru ini pola guntur tingkat kedua tiba-tiba aktif di hutan Birch. Selama periode waktu ini, keterampilanku telah meningkat banyak. Dan aku ingin menantang beast eksotik tingkat kedua dan menerobos ke ranah profound dalam satu gerakan. Peiran merespon, bagus, terus amati. Jika ada lebih dari 3 beast eksotik, segera beritahu aku. Pada saat itu, aku akan memberimu formasi menyapu untuk membantumu membuat terobosan. Baik, terima kasih senior. Oh ya, ini, bantu aku untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk bulan depan. Baik senior, Peiran melanjutkan. Nah, kalau begitu kembalilah. Aku masih memiliki hal yang harus dilakukan. Qingce merespon nih, senior, aku memiliki permintaan yang tidak baik. Aku nggak tahu apa aku harus mengatakannya atau enggak. Peiran membalas, kalau begitu jangan katakan. Senior, izinkan aku untuk mengatakannya. Ada apa? Aku telah berlatih satu set gerakan dan aku ingin meminta senior untuk memberiku beberapa petunjuk. Sepertinya kau cukup percaya diri. Oke, aku akan mencoba 2 trik denganmu. Ewalah, senior, mohon bimbingannya. Kita lihat tuh. Di sini si Qingce menyerang nih. Dia melempar ada beberapa seperti pedang belati gitu. Dan Qingce lompat dan langsung menyerang nih ke arah Peiran. Tapi Peiran dengan mudahnya menahannya nih hanya dengan 2 jari itu. Terlalu lambat. Sedangkan pedang yang dilempar tadi tuh, beberapa belati, semuanya juga berhasil ditangkap tuh sama si Peiran hanya dengan 1 tangan. Hanya itu? Itu ide yang bagus. Tapi kau terlalu lambat. Dan kenapa kau harus berdiri diam dan melempar anak panah? Bukankah efeknya akan lebih baik jika pedang dan anak panah dilempar bersamaan? Qingce merespon nih, Aku belum bisa melakukan itu.
Pera melanjutkan, lalu kenapa kau bilang padaku kalau kau sudah berlatih? Permisi, aku nggak pandai belajar. Aku akan kembali dan berlatih lagi 800 kali. Saat kau keluar, berhati-hatilah untuk tidak memasuki formasi secara tidak sengaja, atau jatah pilmu akan kupotong selama sebulan. Mengerti senior? Anak ini dipuji sedikit sudah melambung. Jika aku memuji beberapa kata lagi, bukankah dia akan naik ke surga? Atau berlatih formasi lebih cocok untuknya? Lalu di malam hari, nih Peran lagi jalan nih. Lalu tiba-tiba ada yang ngomong ke Peran nih lewat transmisi suara, "Senior." Dan ternyata itu adalah Lin Yuyan harusnya. Peran bertanya, "Ada apa?" Yuyan menjawab, "Aku baru aja kembali dari Kabupaten Nanwang dan aku membawa souvenir untuk senior. Aku meletakkannya di tempat biasanya. Terus dibuka nih. Oh, aku menemukannya. Terima kasih. Yaudah kalau begitu aku akan kembali dulu senior. Selamat malam." Mika berdaun 9. "Terima kasih telah menemukan ini. Kakak senior mengatakan 7 kata kepadaku hari ini. Dia bahkan mengeluarkan hadiah yang kuberikan padanya di depanku. Ini pasti cinta." 4 tahun pengamatan benar-benar gak membebaniku dengan biaya sendiri. Kakak senior sangat rendah hati dan aku gak bisa mendekatinya ketika ada banyak orang. Tetapi bahkan cinta yang begitu sederhana pun sepadan untuk kakak senior. Momen jelek adalah salah satu saat ketika senior dalam suasana hati yang baik. Aku harus mengingatnya. Kita sekarang lompat nih di keesokan harinya. Nah, ini Peran di depan sebuah ruangan lah. "Hall Master, apa Anda mencari saya?" "Peran, masuklah. Salam Hall Master." Si Hall Master ketua berkata, "Kemari, duduk dan minumlah teh denganku." Baik. Terus Peran ngelihat sebuah gelas nih, ada bekas kayak lipstick tuh. Dalam hati Peran tidak asing, dan ternyata itu gelas itu ternyata gelas yang dipakai si Yuhufa. "Oh Master, jangan lakukan ini." Peran berkata, "Terima kasih Master." Masternya berkata nih, "Peran, bagaimana perkembangan yang kutanyakan terakhir kali?" Dalam hati Peran dapat dilihat bahwa kau selalu terburu-buru. Padahal baru 1 hari berlalu. "Oh Master, saya dengan tergesa-gesa bertemu pelindung Yu. Jadi saya nggak tahu harus berkata apa." Master Aula berkata, "Bukankah terakhir kali aku mengatakan bahwa kita harus memperdalam hubungan antara kedua aula dan berkembang bersama?" Peran merespon, "Tapi yang kita pelajari adalah catur, dan yang dipelajari Sui Qingtang adalah musik. Bagaimana keduanya bisa berkembang bersama?" "Enggak, kenapa itu nggak bisa? Itu adalah hal yang elegan dan selalu ada kesamaan. Atau kita bisa belajar seni bela diri bersama. Bukankah terakhir kali kau mengatakan bahwa kau ingin mendaftar tempat kultivasi lain di gunung belakang? Jika ini terjadi, aku akan menyetujuinya." Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda." "Peran, ayolah." Dalam hati Peran, meskipun aku sangat menginginkannya, tapi para saudari junior di Shui Qingtang yang dapat memicu opsi tingkat bumi di setiap belokan terlalu berbahaya. Lalu muncul nih 3 opsi nih. Nah, seperti biasa kan, opsi ketiga. Opsi 3, terima permintaan Chang Heching. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Aku tahu itu. Menjilat cinta benar-benar mengagumkan. Peran berkata, "Murid menerima perintah." Nah, sekarang kita pergi nih ke Sui Qingtang, tempatnya si Cicing. Cicin, sorry, bukan Cicing. Cicin. Kita melihat nih, Cicin lagi main alat musik yang kemarin. Gue lupa, kemarin gue nyebutnya kecapi, tapi gue gak tahu itu apa. Wah, musik saudari junior ini benar-benar mengagumkan. Iya, saudari junior senar besar itu berisik seperti hujan deras, dan senar kecil itu lembut seperti bisikan. Sungguh luar biasa. Penampilan saudari junior menjadi semakin seru. Terima kasih atas pujiannya saudara-saudara. Dalam hati Cicin, aku sengaja memainkan beberapa nada yang salah sekarang, tetapi nggak ada yang menunjukkan bahwa itu salah. Jika kakak senior Chang ada di sini, dia pasti akan menatapku dengan mata tajam dan mengatakan bahwa aku kikuk. Jelas, aku seharusnya tidak bahagia, tapi kenapa jantungku berdetak sangat cepat ketika aku memikirkannya? Aku benar-benar ingin. Terus ada 2 orang datang nih. "Saudari Cicin, berita bagus. Kami melihat," oh itu yang saudari guys, saudari 3 kembar tuh loh. "Saudari Cicin, berita bagus. Kami melihat senior Chang datang ke Shui Qingtang." "Oh, benarkah?" Saudari kedua berkata, "Benar, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Sepertinya dia mengarah ke taman cermin." Saudari pertama berkata, "Saudari Cicin, mari kita ke sana. Kita buat seolah kita bertemu secara tidak sengaja. Itu normal untuk bertemu secara kebetulan di Shui Qingtang. Oke, kalau begitu, mari kita panggil Fang Chiuyao juga." Nah ini ya, si Peran datang. Seseorang berkata, "Halo, apa yang kau lakukan di taman cermin?" Peran menjawab, "Halo, aku murid Lan Sintang. Aku mencari pelindung Yu. Tolong beritahu aku tempatnya." "Pelindung Yu, pergilah ke sana dan berbaris." Hah? Ini dalam hati Peran, mereka semua datang untuk mencari pelindung Yu. Sama sepertimu, aku diperintahkan untuk datang ke sini. Dalam hati Peran, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Gak heran murid laki-laki ini selalu siap membunuh untuk saudari junior mereka yang cantik.
Ini semua warisan. Apa Sekte Kuisin ini tempatnya orang gila karena cinta? Tunggu, dengan begitu banyak orang yang menunggu, sepertinya aku tidak akan bisa bertemu dengannya kali ini. Lebih baik kembali dan memberitahu Hallmaster tentang situasinya. Dia nggak bisa menyalahkanku karena tidak melihat siapapun. Iya kan? Sekarang aku harus menghabiskan waktu di mana ya? Terus tiba-tiba, Peran, kenapa kau ada di sini? Nah, itu dia tuh si pelindung Yu. Dalam hati Peran, dunia benar-benar kejam padaku. Saya... Orang yang kiri berkata, murid ini di sini untuk menemui Anda, pelindung Yu. Dan saya berencana untuk memberitahu Anda. Menemuiku? Oh, aku mengerti. Ikuti aku. Dalam hati Peran, apa yang kau mengerti? Muncul nih 3 opsi. 2 sih, bukan 3. Opsi 2. Ikut Yuhufa ya? Apa Yu? Di sini tulisannya Manwon. Tapi harusnya Yuhufa. Ya intinya ikutlah. Ikut Yu Manwon. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, sial, apakah sistem menyangkal kebijaksanaanku? Sialan, aku nggak bisa dipermalukan. Pilih 2. Dan akhirnya nih tugas opsional selesai. Hadiah kekuatan +1. Dalam hati Peran, aroma ini ada barang bagus. Berarti di sini ambil opsi 2 yang berarti ikut si pelindung Yu untuk pergi ya. Pelindung Yu berkata, Peran, apa kau tahu ketika kau menemuiku kali ini jadi... Tapi pas lihat, Peran berkata nih, maaf, murid ini tahu bahwa saya salah. Hanya karena saya mencium aroma aneh barusan dan saya sedikit melamun. Pelindung Yu berkata, ada banyak tanaman dan bunga di taman cermin ini. Kau bisa membedakan bau khusus dari mereka? Peran menjawab, murid ini juga menyimpan beberapa bunga dan tanaman pada waktu luang, sehingga saya bisa mengenalinya. Kau benar-benar memiliki banyak hobi. Aku mendengar dari Hallmaster Chang bahwa kau juga bisa kaligrafi dan melukis. Benar kan? Kau benar-benar gak pernah menyerah pada diri sendiri. Dalam hati Peran, sial, itu terungkap begitu cepat, tapi bagaimanapun juga itu tidak seluruhnya. Untungnya hanya beberapa bakat biasa. Aku harus kembali ke tujuanku. Peran berkata, ini hanya studi acak, gak layak disebut. Kali ini saya datang ke sini karena perintah langsung dari Hallmaster, berharap untuk bekerja sama serta memperdalam hubungan dengan Sui Qingtang. Pelindung Yu merespon nih, bekerja sama? Kalian Lansintang berspesialis catur. Bagaimana kau bisa membuat kemajuan dengan kami, Sui Qingtang? Apa yang dikatakan pelindung Yu benar. Saya akan kembali dan melapor ke Hallmaster. Tapi pas mau pergi, langsung ditahan tuh sama pelindung Yu. Hei, kau langsung pergi? Gak ada yang ingin kau bicarakan? Peran menjawab, apa yang dikatakan pelindung Yu sangat masuk akal, sehingga membuat saya tidak bisa berkata-kata. Pelindung Yu melanjutkan, bagaimanapun mereka semua adalah hal yang elegan dan selalu ada kesamaan, dan gak masalah untuk belajar seni bela diri. Ilmu pedang Shishui Lansintang layak untuk dipelajari. Dalam hati Peran, saya mohon Anda segera menikah dengan Hallmaster. Sirkuit otak kalian sama. Pelindung ini telah berada di Sekte Kuisin selama bertahun-tahun, dan kau adalah yang paling istimewa. Bakat yang buruk tetapi positif dan optimis, berusaha mencari peluang untuk menunjukkan harga diri. Aku harap kau akan menyelenggarakan acara ini sehingga semua orang dapat terpengaruh olehmu dan menjadi lebih positif dan optimis. Karena aku sudah mengatakan ini, aku harus pergi ke Hallmaster. Peran berkata nih, terima kasih banyak pelindung Yu atas perhatiannya. Tetapi murid ini telah berada di Sekte Kuisin selama 5 tahun dan tidak cukup terampil. Duduk di posisi yang tidak seharusnya diduduki hanya akan mendatangkan malapetaka pembunuhan. Saya harap pelindung Yu mengerti. Pelindung Yu merespon, apa yang kau katakan masuk akal, tetapi aku masih optimis tentangmu. Dan jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk berbicara. Peran merespon, saya ingin menemukan sumber aroma aneh ini sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membawa saya ke sana. Pelindung Yu menjawab, oke, biarkan aku melihat seberapa tajam hidungmu. Dalam hati Peran, gelombang kesempurnaan ini bisa melihat tanaman obat, membuat pelindung Yu kehilangan minat untuk menahanku lagi, mempunyai lebih banyak pendukung, seperti yang diharapkan dariku, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Si pelindung Yu berkata, nah, apa kau ingin bertemu Hallmaster kami? Dalam hati Peran, meskipun aku penasaran, tapi sistem tidak memunculkan opsi, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Peran menjawab, saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya. Pelindung Yu menjawab, apa yang istimewa dari aroma ini? Sepertinya kau sangat tertarik dengan itu. Peran menjawab, itu tidak terlalu istimewa, tapi keingintahuan murid ini relatif kuat, dan aroma yang belum pernah saya cium ini benar-benar membuat saya penasaran. Beberapa ucapanmu benar. Lalu gak lama seseorang datang nih. Salam pelindung Yu, apakah Guru She ada? Iya, silakan masuk. Pelindung Yu berkata, jangan terburu-buru, pergilah melapor keduanya dulu. Katakan bahwa aku membawa seorang murid Lansintang dan tanyakan apa dia ingin bertemu. Orang yang kanan meresponi cewek yang kanan. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Pelindung Yu berkata, jangan bicara omong kosong saat kamu bertemu Hallmaster Shi nanti. Dia tidak sebaik diriku. Peran merespon, Anda terlalu khawatir. Terus tiba-tiba Peran merasakan sebuah aura yang sangat kuat nih. Dalam hati Peran,
aura yang sangat kuat. Siapa? Muncul nih 3 opsi nih guys. Opsi ketiga, berdiri diam, hadiah penyelesaian. Poin atribut dasar acak +1. Lalu tiba-tiba ada yang megang pundak dari Peran nih. Hei, siapa itu? Oh, ngambil opsi 1 guys ternyata guys. Bukan 3 guys. Nih lihat guys, opsi 1, lihat ke belakang. Hadiah penyelesaian Spring Vortex, kelas menengah tingkat misterius. Terus di punggung, ditepuk punggungnya. Terus si Peran nengok nih ke belakang. Siapa itu? Apakah ini murid yang kau bawa? Oh, kita lihat nih guys. Ini mungkin Hallmaster ya guys ya. Pelindung Yu berkata nih. Pelindung Yu menjawab, iya, Hallmaster, namanya Chang Peran. Seorang murid bernama dari Lan Xintang. Dalam hati Peran, Hallmaster, meskipun sebelumnya aku mendengar bahwa Hallmaster Sui Qingtang adalah orang yang luar biasa, tapi nggak kusangka dia seperti ini. Bagaimana anak kecil ini bisa tahan? Si Hallmaster berkata, murid bernama, apa kau mencariku untuk sesuatu? Peran menjawab, murid Chang Peran bertemu Hallmaster Shi. Ketika murid ini pertama kali memasuki taman cermin, saya mencium aroma yang aneh dan datang ke sini untuk mencari aroma tersebut. Si Hallmaster berkata, oh, ayo ceritakan tentang aroma ini. Kalau kau mengatakannya dengan baik, Hallmaster ini akan memberimu hadiah. Peran menjawab, murid ini merasa malu. Aroma aneh ini tidak kuat, tetapi tahan lama. Memiliki aroma jeruk dengan sedikit aroma anggrek. Hallmasternya menjawab nih, luar biasa. Dapat menggambarkan aroma Yulinglong secara tepat dengan wewangian bunga. Peran merespon, saya hanya bisa mencium beberapa hal khusus. Dalam hati Peran, itu benar-benar batu giok yang sangat indah. Hallmaster berkata, ayo masuk, aku ingin melihat apalagi yang bisa kau lakukan. Nah, terus masuk. Nih yang rambutnya orang berkata, kakak senior dari Lan Xintang itu luar biasa. Lindungnya bertanya, luar biasa kenapa? Karena keharuman bunga akan menutupi atau bertentangan satu sama lain. Ada banyak bunga dan tanaman di taman cermin. Baunya bercampur dan berantakan. Dan sungguh menakjubkan dia bisa membedakan aroma itu di dalam kondisi ini. Benarkah? Aku tahu dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, di dalam nih Peran berkata, Hallmaster Shi, bersikaplah lebih lembut. Nah, Guru Shi, lihatlah dengan cermat dan hati-hati. Si Hallmaster merespon, apa aku gak cukup lembut? Apa kau ingin menunjukkan caranya padaku? Gue gak tahu itu ngapain ya. Agak sas tapi ya lanjut. Ini berdua lagi ngobrol. Pelindungnya datang nih. Dia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Peran menjawab, Hallmaster Shi berkata bahwa pakis kapuknya tidak bersemangat. Jadi dia membiarkan saya melihatnya. Pelindungnya merespon, tapi itu terlihat baik-baik aja. Apakah tanaman memiliki semangat tergantung pada detailnya. Daun dari akar ini memiliki ukuran yang berbeda dan teksturnya yang berantakan menandakan sudah tidak seimbang. Pelindungnya bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya baru aja membicarakan hal ini dengan Hallmaster Shi. Jika Anda ingin ini tumbuh dengan baik, Anda harus mencabut jantungnya. Cabang-cabang pakis kapuk ini terlihat kuat, tetapi sebenarnya rapuh. Hati-hati, jangan sampai merusak bagian bawah saat penyelesaian. Nah, ya itu. Jadi itu akan tumbuh seperti yang kau katakan. Peran menjawab, dalam waktu kurang dari 2 bulan, saya jamin pakis kapuk Anda akan penuh vitalitas. Hallmaster merespon, oke, aku akan mempercayaimu sekali. Ayo, ikuti aku. Dan kemudian, bantu aku melihat hal-hal lain. Dan mereka jalan. Hei, lihatnya kemana itu? Si Hallmaster bertanya, hei, kenapa kau memalingkan wajahmu? Peran menjawab, nggak terlihat lagi. Kau lebih menarik daripada orang-orang kuno yang ingin melihat tapi nggak berani. Seorang pria kecil yang menarik, di mana kau mengambilnya? Pelindungnya menjawab, kata mengambil nggak cocok untuknya. Lebih baik gunakan kata menggali. Dia ingin mengubur dirinya di dalam tanah sepanjang hari. Maksudnya sifat MC yang low profile ya. Peran berkata, saya ingin tahu apakah Hallmaster Shi dapat membawa saya untuk melihat Yulinglong. Murid ini benar-benar ingin tahu. Hallmaster menjawab, baiklah, karena kau menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Dalam hati Peran, ada banyak bunga dan tanaman eksotis di sini. Beberapa di antaranya bahkan hanya kulihat di buku. Luar biasa. Si Hallmaster bertanya, bagaimana? Apa kau menyukainya? Peran menjawab, suka. Koleksi Hallmaster benar-benar membuka mata saya. Hallmaster merespon nih, sayang sekali karena aku tidak membesarkannya dengan baik kan? Peran menjawab, murid ini tidak bermaksud menyinggung Hallmaster Shi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!